Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Afrian Rahel Fadila dengan nomor NPM 25 10.020. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan materi mengenai demokrasi Pancasila, yaitu sistem demokrasi yang menjadi penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia. Materi ini penting untuk dipahami karena demokrasi Pancasila adalah landasan bagaimana negara kita dijalankan dan bagaimana juga rakyat terlibat dalam pemerintahan serta bagaimana nilai-nilai Indonesia diterapkan dalam kehidupan kenegaraan. Di sini saya akan menjelaskan mengenai memenuhi ruang digital yaitu demokrasi Pancasila. Demokrasi. Apa sih demokrasi itu? Jadi di sini pengertian demokrasi adalah sistem pemerintahan yang menempatkan kekuasaan tertinggi di tangan rakyat. Istilah demokrasi berasal dari bahasa Yunani, yaitu demos yang berarti rakyat dan kratos yang berarti kekuasaan. Dalam demokrasi ini, rakyat memiliki peran penting dalam menentukan arah pemerintahan, baik melalui pemilihan umum, penyampaian aspirasi, maupun keterlibatan dalam proses pengambilan keputusan. Demokrasi juga menjunjung tinggi nilai-nilai seperti kebebasan berpendapat, persamaan hak, serta penghormatan terhadap hak asasi manusia. Selanjutnya, apa itu demokrasi Pancasila? Demokrasi Pancasila itu adalah demokrasi yang berlandaskan nilai-nilai Pancasila, yaitu ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Demokrasi Pancasila berarti cara berdemokrasi yang tidak meniru negara lain, tetapi dibangun berdasarkan nilai-nilai luhur bangsa Indonesia, seperti musyawarah, gotong royong, toleransi, dan kekeluargaan. Dasar hukum demokrasi Pancasila. Demokrasi Pancasila ini memiliki dasar hukum yang kuat, yaitu A. Pancasila sebagai dasar negara tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat. B. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, terutama Pasal 1 Ayat 2, kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Pasal 28 tentang hak-hak warga negara, Pasal 2, 3, 19, dan 22 mengenai lembaga-lembaga perwakilan, contohnya MPR, DPR, dan lain-lain. Yang C, TAP MPR, serta peraturan pendukung demokrasi lainnya. Ciri-ciri demokrasi Pancasila. Yang pertama, mengutamakan musyawarah untuk mufakat, bukan voting sebagai pilihan pertama. Yang kedua, menjunjung tinggi hak asasi manusia atau disebut HAM, tetapi tetap memperhatikan kewajiban warga negara. Yang ketiga, kedaulatan berada di tangan rakyat, namun dikelola melalui sistem perwakilan. Yang keempat, pemerintahan berdasarkan hukum, rule of law, bukan kekuasaan semata. Yang kelima, ada keseimbangan antara hak dan kewajiban. Yang keenam, keputusan diambil secara bijaksana dan bertanggung jawab. Yang terakhir, nilai gotong royong, persatuan, dan toleransi sangat dijunjung. Prinsip-prinsipnya. Yang pertama, semua warga negara Indonesia memiliki kedudukan yang sama di depan hukum. Tidak boleh ada diskriminasi. Yang kedua, pemerintahan dari rakyat oleh rakyat untuk rakyat. Rakyat menjadi pemegang kedaulatan tertinggi. Yang ketiga, pengambilan keputusan dilakukan secara musyawarah. Musyawarah bertujuan mencari keputusan terbaik, bukan hanya mengutamakan mayoritas. Yang keempat, kebebasan yang bertanggung jawab. Boleh berpendapat, tetapi tidak boleh merusak ketertiban umum atau melanggar norma.
Yang kelima, menjunjung keadilan sosial. Setiap kebijakan negara harus menciptakan keseimbangan dan kesejahteraan bersama. Nilai-nilai demokrasi Pancasila. Yang kesatu, nilai ketuhanan. Setiap keputusan negara harus memperhatikan nilai moral, etika, dan agama. Yang kedua, nilai kemanusiaan. Demokrasi tidak boleh melanggar nilai kemanusiaan, martabat manusia harus dijaga. Yang ketiga, nilai persatuan. Kebebasan berpolitik tidak boleh memecah belah bangsa. Yang keempat, nilai kerakyatan. Keputusan harus memperhatikan suara rakyat dan kebersamaan. Kepentingan bersama. Yang terakhir, nilai keadilan. Tujuan akhir demokrasi adalah kesejahteraan yang adil bagi seluruh rakyat. Pelaksanaan dalam kehidupan bernegara. Yang kesatu, pemilu atau disebut pemilihan umum. Sebagai sarana rakyat memilih pemimpin dan wakil rakyat. Pemilu harus berlangsung luber dan jurdil, langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Yang kedua, sistem perwakilan. Aspirasi rakyat disalurkan melalui DPR, DPD, dan MPR. Yang ketiga, sistem pemerintahan presidensial. Presiden dipilih langsung oleh rakyat. Yang keempat, kebebasan pers. Media diberi ruang untuk menyampaikan informasi dan kritik yang membangun. Yang kelima, peradilan yang merdeka. Hakim bebas dari intervensi dalam menjalankan hukum. Yang terakhir ada musyawarah dalam pengambilan keputusan. Contohnya seperti rapat desa, musrenbang, dan lembaga legislatif. Contoh dalam kehidupan sehari-hari, yaitu ada mengikuti pemilu dengan jujur dan tidak golput, mengadakan musyawarah keluarga sebelum membuat keputusan penting, menghargai pendapat teman-teman meski berbeda pendapat, tidak menyebarkan hoaks yang bisa memecah persatuan, mengikuti organisasi sekolah atau kampus secara demokratis, dan mengutamakan kepentingan bersama dalam kegiatan masyarakat. Perbedaan demokrasi Pancasila dan demokrasi liberal. Demokrasi Pancasila lebih mengutamakan musyawarah, kebebasan dibatasi tanggung jawab sosial, mengutamakan persatuan, dan mengutamakan keadilan sosial menjadi tujuan. Sedangkan demokrasi liberal yaitu mengutamakan individualisme, kebebasan dari individu sangat luas, memberi ruang besar pada perbedaan, dan terakhir persaingan bebas antar individu. Tantangan saat ini untuk demokrasi Pancasila yaitu penyebaran hoax dan ujaran kebencian di media sosial. Itu yang pertama. Yang kedua, money politics dalam pemilu. Yang ketiga, polarisasi politik yang memecah masyarakat. Yang keempat, kurangnya pendidikan politik masyarakat. Yang terakhir yaitu praktik korupsi yang melemahkan kepercayaan publik. Karena itu, perlu kesadaran bersama untuk menjalankan demokrasi yang sehat. Kesimpulannya, demokrasi adalah sistem pemerintahan yang menempatkan rakyat sebagai pemegang kekuasaan tertinggi, di mana setiap warga negara memiliki hak untuk berpartisipasi dalam proses politik. Demokrasi menjunjung tinggi kebebasan, persamaan hak, penghormatan terhadap HAM, serta pengambilan keputusan bersama yang mengutamakan kepentingan umum. Dengan demikian, demokrasi bukan hanya suatu mekanisme politik, tetapi juga nilai dan budaya harus dijaga agar pemerintahan berjalan adil, transparan, dan berpihak kepada rakyat. Terima kasih sudah mendengarkan penjelasan demokrasi Pancasila dari saya. Mohon maaf apabila masih ada kekurangan kata maupun kekurangan yang lainnya. Cukup sekian dari saya, Afrian Rahel Fadila. Sekali lagi terima kasih sudah menonton.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.